Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK pada PT Lancar Wiguna Sejahtera atau biasa disebut Lawson. Saya Marcel Vira dengan NIM 64231752. Saya Ratu Bilkis dengan NIM 64231751. Perkenalkan, nama saya Mars Agustino dengan NIM 64231693. Selanjutnya adalah daftar isi dari pembahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama, definisi pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, tujuan dan aturan pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, alasan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Yang kelima, kebijakan pemutusan hubungan kerja. Yang keenam, prosedur pemutusan hubungan kerja. Ketujuh, ketentuan surat peringatan atau SP menurut undang-undang. Dan terakhir, hak pekerja yang di PHK akibat melakukan pelanggaran setelah diberi SP. Apa itu PHK? PHK artinya pemutusan hubungan kerja. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau perusahaan. Tujuan PHK. Bagi perusahaan, PHK bertujuan untuk efisiensi dan restrukturisasi perusahaan, mengurangi kerugian finansial, dan menyesuaikan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sementara bagi seorang pekerja, PHK dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh pesangon dan hak-hak lainnya, serta sebagai penyelesaian konflik dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja sesuai peraturan yang berlaku. Aturan PHK ada 3, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 13 2003 Pasal 150 sampai 172. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Dan yang ketiga, keputusan PHK diatur dalam tiga aturan PHK. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 sampai 172. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Yang ketiga, Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP 150/Men/2000. Alasan pemutusan hubungan kerja yang diperbolehkan. Pertama, sanksi karena karyawan melakukan kesalahan atau pelanggaran berat. Kedua, karyawan ditahan ataupun diputuskan bersalah oleh pihak pengadilan. 3. Kontrak atau PKWT sudah berakhir. 4. Mengundurkan diri tanpa adanya paksaan dan tekanan. 5. PHK massal karena perusahaan mengalami kerugian. 6. Karyawan dinyatakan meninggal dunia. 7. Karyawan pensiun. Yang dilarang. 1. Pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. 2. Pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ketiga, pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Keempat, pekerja atau buruh menikah. Kelima, pekerja atau buruh perempuan yang sedang hamil, melahirkan, gugur kandungan, dan menyusui bayinya. Jenis-jenis PHK. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada beberapa jenis pemutusan hubungan kerja, yaitu PHK demi hukum, PHK karena melanggar perjanjian kerja, PHK karena kondisi tertentu, dan PHK karena kesalahan berat. PHK demi hukum terjadi karena hal-hal yang diatur dalam peraturan seperti karyawan meninggal dunia, pensiun, atau masa kontrak habis. Yang kedua, PHK karena melanggar perjanjian kerja. Karyawan yang melanggar perjanjian kerja biasanya akan diberi peringatan terlebih dahulu. Yang ketiga, PHK karena kondisi tertentu, terjadi karena hal-hal yang di luar kuasa karyawan atau perusahaan seperti sakit, kecelakaan, atau perusahaan pilot. Yang terakhir, PHK karena kesalahan berat, terjadi karena karyawan melakukan pelanggaran hukum lalu dipenjara dan mangkir selama 6 bulan lebih. Selanjutnya, kebijakan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK karena keinginan organisasi atau perusahaan dapat terjadi dalam beberapa kondisi, seperti perampingan organisasi atau perusahaan ke
kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, dalam hal PHK ini, pengusaha harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh paling lambat 14 hari kerja sebelum PHK. Jika PHK dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan harus disampaikan paling lambat 7 hari kerja sebelum PHK. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PHK adalah yang pertama, PHK secara sepihak tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan tertentu yang memaksa. Kedua, PHK tidak dapat dilakukan begitu saja dan hanya untuk keuntungan satu pihak. Dasar hukum PHK tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Berikutnya, prosedur pemutusan hubungan kerja. Prosedur PHK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain. Yang pertama, pemberian surat peringatan. Yang kedua, pemberian kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, pembentukan tim mediasi. Yang terakhir, pemutusan hubungan kerja. Pemberian surat peringatan, yaitu perusahaan wajib memberikan surat peringatan kepada pekerja yang melakukan pelanggaran. Yang kedua, pemberian kesempatan untuk memperbaiki diri, yaitu pekerja diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, pembentukan tim mediasi. Jika terjadi perselisihan, perusahaan dan pekerja dapat membentuk tim mediasi untuk mencari solusi bersama. Yang terakhir, pemutusan hubungan kerja. Jika upaya mediasi gagal, perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan memberikan surat PHK. Ketentuan surat peringatan atau SP menurut undang-undang. Aturan mengenai SP untuk karyawan terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 15 4A ayat 1 huruf K yang berbunyi, pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, hak pekerja yang di-PHK akibat melakukan pelanggaran setelah diberi SP. Mengenai pekerja yang mengalami PHK karena telah diberikan SP sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagai berikut. Yang pertama itu ada uang pesangon sebesar 0,5 ketentuan pesangon. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja UPMK sebesar 1 kali ketentuan. Yang terakhir, uang penggantian hak atau UPH sesuai ketentuan.